Tapi upgrade diri itu yang utama. Itu yang akan menentukan pasangan hidup kamu. Nah, kalau kayak gitu dibicarakan. Ini pun kalau misalnya kita bingung cara membicarakannya, berarti he's not the one. Saya juga takut sih anak saya menikah sama pasangan yang salah. Pasangan kamu sekarang tuh jika cocok sebagai pacar belum tentu cocok sebagai suami. Belum tentu cocok sebagai suami. Kalau menurut Cemonce itu gimana sih bagusnya? Itu sudah warning ya. Makanya harus hati-hati pilih pasangan hidup. Karena dia akan menentukan kesuksesan dan hidup kamu ke depannya. Halo Sobat Pincast, ketemu lagi dengan saya Stephanie di Pincast Pelita Indonesia Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang wanita super, yaitu Cemonce dari DIL PKU. Hai. Halo. Halo. Cemonce apa kabar? Baik, Nini. Aku panggil Nini ya. Iya boleh panggil ini aja. Nini Stephanie sama aja sih. Oke, Cemonce kita kenalan dulu dong dengan Sobat Pincast. Hari ini kan kita topiknya mau membicarakan tentang cinta. Berat ya? Nggak berat. Oh nggak berat. Kayaknya seru nih. Kita mau membicarakan tentang gimana caranya mendapatkan pasangan hidup yang tepat buat kita. Nah, Cemonce kan udah melalui stage itu ya? Iya. Iya, jadi sebelumnya kita kenalan dulu dong. Cemonce udah nikah berapa lama? Udah punya anak apa belum? Nikah dari 2017, berarti 2017. 4 tahun apa 5 tahun ya? 2021. 5 tahun. Oh udah 5 tahun ya? Iya. Oh udah 5 tahun, oke. Udah punya berapa anak? 2. Udah punya 2 anak, oke. Sebelumnya nih pengen nanya, masa lalunya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asal nggak sebut nama. Oh asal nggak sebut merek nih, oke kita nggak boleh sebut merek. Oke, jadi sebelumnya Cemonce pernah nggak sih pacaran dengan orang lain tapi bukan suami Cece sekarang? Pernah dong. Pernah ya? Boleh tahu Aku berapa? start pacaran tuh kelas 6 SD. Wow. Berarti ini udah pro banget nih. Oke. Kelas 6 SD. Boleh tahu kira-kira mantannya ada berapa gitu di belakang? Wah, berapa ya? Kayaknya 4 kali ya. 4 apa 3? Saya nggak ingat sih. 4 apa 3? 4 itu berarti nggak termasuk yang suami Cece sekarang? Ya, antara itulah. Mungkin suami yang kelima kali ya. Suami yang kelima. Mungkin. Udah mantan pacar juga sih sebenarnya. Sudah mantan pacar. Ya. Oke. Oke, berarti udah pernah beberapa kali pacaran sebelumnya gitu. Iya, benar. Nah, kok bisa sih maksudnya jadi dengan yang sekarang? Ceritanya gimana sih? Wah, ini sih lucu banget ya ceritanya. Ibaratnya dia itu pindahan dari luar kota. Oke. Berarti bukan asli Pekanbaru ya? Bukan. Oke. Dia pindahan dari luar kota, kebetulan buka usaha di dekat rumah mama. Oke. Kayak paling jalan kaki 1 menit lah sampai berapa blok gitu. Terus habis itu dia itu sebenarnya dijodohkan sama teman baik saya. Oke. Iya. Oke, wah kayaknya seru nih. Terus. Terus pada saat itu saya lagi pacaran sama orang. Setelah pacaran sama orang, udah putus. Kayaknya saya pacaran berapa, setahun apa 2 tahun ya, saya lupa ya. Habis itu putus, dianya juga lagi pacaran sama orang. Oke. Habis itu dia, status dia saya kurang paham ya, karena kita nggak nanya udah punya pacar, karena kita nggak ada ke arah sana. Berteman aja seperti biasa. Oh gitu. Setelah kita semua jomblo, dia ya coba juga sama teman saya gitu, ternyata nggak cocok. Terus kita masih berteman seperti biasa, panjang perjalanannya sampai akhirnya menjadi pacar. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun kita kenalan, sudah menjadi teman dekat, baru jadi pacar. Oh gitu, berarti pelan-pelan prosesnya semua 5 tahun, terus tiba-tiba udah pacaran gitu ya? Iya, pacaran 1,5 tahun baru menikah. Oh luar biasa, berarti pacarannya 7 cukup tahun. 1,5 tahun. 7 tahun lah ya baru menikah ya. Iya, kira-kira prosesnya 7 tahun. 7 tahun. Oke. Berarti waktu itu kan masih pacaran dengan orang lain ya? Iya. Terus gimana sih cara Cemonce tahu kalau mantan-mantannya Cemonce itu bukan pasangan yang ditakdirkan untuk Cece? Maksudnya gimana ya kita bisa tahu bahwa
kan ini banyak nih teman-teman Sobat Pinkes yang lagi pacaran, gimana kita tahu pasangan kita itu memang the one buat kita, atau bahkan dia cuma hanya tempat singgah gitu. Gimana cara kita tahu gitu loh? Jujur kita nggak akan pernah tahu, karena pada saat saya memulai pacaran itu, saya sudah sangat hati-hati gitu loh. Jadi kebanyakan berteman dulu, kalau bener-bener harus pacaran baru pacaran gitu. Jadi di awal sudah seleksinya udah ketat, tapi gimana kita tahu? Kita nggak akan pernah tahu. Kita akan tahu pada saat ya kejadian-kejadian yang inilah, misalnya tiba-tiba aja kita putus bisa, diputusin bisa, kita yang nggak punya feeling lagi bisa. Jadi banyak tanda-tanda sebenarnya. Dan sebenarnya untuk tahu itu ya mendekatkan diri dengan Tuhan sih ya. Lucu ya, tapi begitu. Kalau misalnya kita minta sama Tuhan kriteria yang kita mau, ya eliminasi secara alam aja gitu. Karena karena kita punya frekuensi udah nggak nyambung. Kadang-kadang kita juga nggak bisa dipaksakan hubungan itu walaupun kita masih cinta. Atau sayang gitu. Jadi bisa karena diputusin atau memang frekuensi mungkin udah nggak sama. Tumbuh ke arah yang berbeda. Iya, gitu tumbuh ke arah yang berbeda. Karena waktu dalam pacaran pun kita tetap bertumbuh sebagai manusia. Benar. Dan kalau misalnya kita frekuensinya udah nggak sama, pasti salah satu udah nggak nyaman. Entah either dari kita, entah either dari mereka, atau dari dua-dua sudah bertumbuh bersama-sama ke arah yang berbeda. Jadi he is not the one. Berarti kalau menurut Cemonce itu orang itu bukan selamanya bisa dari awal, mereka itu udah ditakdirkan bareng gitu ya. Tapi bisa jadi mereka bisa bertumbuh. Kalau aku melihat pasangan hidup adalah citra diri kita sebenarnya. Mereka datang dan pergi di hidup kita, even suami. Nggak ada yang selamanya ya nih ya. Jadi lebih baik kita memperbaiki diri terus sampai kita menemukan frekuensi yang sama. Seperti itu, frekuensi yang sama dan akan terus bertumbuh bersama. Itu sih yang aku cari di pasangan hidup aku. Tumbuh bareng ya. Tumbuh bareng, ini benar. penting sekali. Karena kita nggak stuck gitu. Iya. Oke, setuju. Kalau gitu ada nggak sih tips-tips buat Sobat Pinkes ya mungkin yang lagi pacaran, apa sih ciri-ciri dari pasangan yang memang tidak ditakdirkan untuk kita? Maksudnya kita nggak nunggu diputusin gitu ya. Mungkin memang ada di satu titik kayaknya dia itu memang bukan untuk kita, tapi ciri-cirinya itu gimana sih? Itu terlalu luas nih menurut aku. Setiap orang punya preferensi, kata-kata citra pasangannya tuh beda-beda. Kayak misalnya mungkin saya sukanya begini, kamu sukanya begitu ya, beda ya. Kalau saya bilang selama belum menikah, upgrade diri terus belajar tentang kehidupan, tentang cara pengambilan keputusan dan lain-lain, maka itu akan tereliminasi dengan secara alam. Selama belum menikah terus upgrade diri, karena ya belum ada ikatan suci ya. Jadi kita masih bisa berganti pasangan, mencari pasangan yang memang tepat untuk kita. Berarti itu tergantung, bukan ada kriteria tertentu tapi cocok apa enggak gitu ya? Aku pasti ada kriteria tertentu, tapi kriteria itu tetap akan kalah dengan cinta. Kita akan dibutuhkan dengan cinta gitu. Jadi menurut aku upgrade diri terus aja sampai kamu bilang oke, aku mau coba jalan dengan dia. Nah setelah itu belum langsung menikah, kan pacaran dulu. Pacaran itu adalah, kalau di definisi saya beda ya, definisi pas milenial sama yang Gen Z ini agak beda soalnya. Bedanya gimana nih? Ya kalau pacaran menurut saya adalah benar-benar pengenalan sih, pengenalan lebih deep. Kita udah mulai ngomongin banyak hal yang ke arahnya memang serius. Kalau belum pacaran kita nggak nanya keluarga, kita nggak nanya cara mendidik anak, kita nggak nanya banyak hal. Tapi kalau udah pacaran, apalagi udah more than 1 year, kita udah boleh nanya. Itu udah ada kayak hak gitu loh untuk bertanya itu, dan nggak aneh gitu. Berarti nanya untuk kedepannya gitu setelah di atas 1 tahun gitu ya? Enggak, tergantung. Sedip apa hubungan itu. Kayak saya 5 tahun berteman, awal-awal mungkin sudah boleh tanya karena mungkin di umurnya sudah umur menikah gitu. Kitanya udah siap menikah, ya boleh tanya. Jadi tergantung dari kedalaman hubungan itu. Di saat itulah kamu bisa bertanya.
Oke, jadi yang penting itu harus mencari jati diri sendiri dulu, terus kita harus meningkatkan kualitas diri dulu ya, gitu ya? Ya, mungkin aku tahu sih kenapa Sobat Pinkes itu pada galau. Karena memang manusia itu diciptakan di umur tertentu dia akan mencari pasangan hidup, ya. Tapi yang tidak diketahui oleh Sobat Pinkes adalah untuk cowok itu nggak ada umur untuk mencari pasangan. Oke. Selama mereka sampai umur 40 pun mereka gampang cari pasangan. Yang penting mereka tuh ada kestabilan. Wanita itu mencari perlindungan. Jadi sebenarnya tinggal dipisah aja. Kamu itu sudah bisa belum memenuhi kriteria yang diinginkan oleh seorang wanita secara umum aja. Misalnya ingin dilindungi, ingin disayang, ingin dikasihi, ingin dipenuhi kebutuhannya. Kalau kamu sudah bisa itu, ya wanita manapun akan mau sama kamu. Ya. Sobat Pinkes dicatat ya? Iya, sebenarnya nggak usah galau. Kalau cowok itu fokus sama karir, sama kualitas diri, itu mereka pasti laku. Nah, cewek juga begitu. Cewek itu apa yang dibutuhkan oleh seorang pria secara umum. Oke. Misalnya kamu itu cewek alfa contoh. Apa yang dibutuhkan oleh pria yang nggak alfa misalnya? Biasanya kan gitu ya, saling tarik menariknya bertolak belakang ya. Tapi ada juga alfa sama alfa. Nah, alfa dengan alfa gimana? Kamu pengennya kriteria kamu alfa. Apa yang dibutuhkan oleh cowok alfa? Contohnya, inginnya dilayani, inginnya dimengerti, didengar. Kamu bisa nggak memenuhi kualitas itu? Kalau kamu belum bisa, upgrade diri kamu terus sampai bisa memenuhi itu. Atau kamu tumbuh aja sebagai pribadi yang jujur apa adanya, tapi terus bertumbuh. Nah, kamu pengen kriteria seperti apa, cocok nggak? Gitu. Jadi semuanya itu frekuensi sih menurut aku. Tapi upgrade diri itu yang utama. Itu yang akan menentukan pasangan hidup kamu. Oke, berarti kita tuh bukan sibuk nyari jodoh, nyari pasangan aja gitu ya, tapi upgrade diri dan mungkin itu nanti pasangan yang cocok akan pas datang. Ketemu baru kita eksekusi. Gitu. Mantep nih. Tetap dicari-carinya gimana, terus memperluas pergaulan. Jadi kita bukan kayak oke, gue upgrade diri, gue nggak mau berteman sama lu, enggak. Upgrade diri, perluas pergaulan, ketemu, kita eksekusi. Langsung gitu ya. Yang penting kita amunisinya aja dulu nih. Iya benar. Terus nanti kalau udah ketemu yang cocok, baru kita. Iya benar, benar seperti itu. Oke. Terus ada pertanyaan juga nih kemarin dari teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah pacaran dan ternyata di satu titik kita sadar kayaknya dia bukan untuk aku deh gitu. He's not the one misalnya, atau she is not the one. Apakah kita tetap memperjuangkan hubungannya atau kita akhiri? Karena kan gak ada suatu hubungan yang perfect ya di dunia ini ya, Cek ya. Kembali lagi, konteksnya terlalu luas nih. Kita harus tahu kenapa he is the one. Kenapa he is the one? Ya, apa? Poinnya apa? He is not the one-nya tuh poinnya apa? Misalnya udah nggak sefrekuensi gitu. Misalnya deh, contohnya. Ya, nggak sefrekuensi itu terlalu luas juga. Contoh ya, he is not the one. Mungkin aku kasih contoh, kita itu cara diperlakukan oleh orang tuanya berbeda. Contoh, kalau misalnya dia diperlakukannya seperti ini, kalau kita seperti ini, kita ngerasa oke, kayaknya gue nggak bisa deh hidup bareng sama dia misalnya. Nah, kalau kayak gitu dibicarakan. Ini pun kalau misalnya kita bingung cara membicarakannya, berarti he is not the one. Kenapa? Karena komunikasi itu penting banget dalam pernikahan. Jadi kalau kita nggak tahu cara menyampaikan apa yang di pikiran kita dan di hati kita kepada pasangan kita, dan ibaratnya ini pasti buntu, dia pasti marah deh, dia pasti ngamuk deh, dia pasti nggak terima deh, he is not the one. Wow, saya paham banget itu. Karena kita untuk menyampaikan he is not the one aja nggak bisa gitu loh. Iya. Berarti he is not the one. Intinya komunikasi itu penting banget ya rupanya ya. Penting. Itu yang menentukan pernikahan kita long last atau enggak. Oke, artinya kalau misalnya udah nggak sefrekuensi dan tapi tadi balik lagi ya, konteksnya gimana? Ya, konteksnya gimana? Apakah itu memang krusial sekali? Apakah itu adalah prinsip hidup kita yang nggak bisa bareng? Atau itu cuma kebiasaan yang bisa kita toleransi? Kebiasaan bisa berubah. Oh iya, sifat butuh waktu yang sangat lama. Oke, nah ini nanti kita tanyain lagi sama Cemonce tentang sifat pasangan. Oke. Jadi kan kalau tadi konteksnya
kita merasa nggak cocok. Nah, kalau konteksnya dibalik, kita ngerasa cocok nih, kita ngerasa chemistry-nya oke, dan kayaknya dia itu memang buat kita. Tapi ada halangan, misalnya orang tuanya menentang gitu. Nah, apakah itu harus kita perjuangkan? Aku kalau pribadi, jawaban pribadi, aku pasti perjuangkan. Apalagi aku sayang ya sama ini orang. Itu udah sifat alami aja, kita perjuangkan. Tapi kembali lagi, harus jelas kenapa orang tuanya menentang. Kadang orang tua itu nggak selalu benar loh. Kita nggak tahu dia menentang kenapa, karena alasan ekonomi kah? Misalnya dia pengen menantu yang kaya, contoh. Atau dia nggak suka sama sifat kita. Atau dia merasa ada something wrong with us gitu. Itu harus jelas apa poinnya. Kalau memang karena alasan ekonomi aja, kita berjuang. Tapi kalau karena alasan dia nggak suka sifat, I think we can rethink about that gitu loh. Dan kita pasti akan berjuang. Dulu masih nggak bisa, kita lihat ya poin tadi. Kalau krusial di poin-poin yang memang prinsip dasar hidup, aku mundur. Kalau misalnya masih bisa diperjuangkan, kalau dari segi ekonomi ya uang bisa sesuatu dicari, yang bisa berubah lah. Maksudnya bisa merubah pola pikir si orang tua tersebut, masih bisa diperjuangkan, kita perjuangkan. Tapi kalau sudah prinsip dasar, orang tua juga punya prinsip. Kalau prinsip dasar, aku mundur karena kenapa aku bilang aku mundur? Karena ternyata setelah menikah, dukungan dari orang tua luar biasa. Kita tetap butuh sampai kita kapanpun. Kita akan terus menjadi anak kecil bagi di mata mereka, dan kita butuh bantuannya. Apalagi nitip anak. Hal paling dasar ya? Iya, benar. Oke, ini saya sambil belajar nih sebenarnya. Tapi ada juga pasangan yang berhasil tanpa dukungan orang tua. Setelah berapa tahun baru orang tuanya mau menerima. Gitu. Ya, jadi tergantung lagi dari orang tuanya. Makanya saya tanya poinnya apa? Apakah itu prinsip dasar atau ini? Kadang-kadang orang tua bisa ngalah juga in the future. Tapi kalau kita sebagai orang tua, saya kan sudah jadi orang tua. Saya juga takut sih anak saya menikah sama pasangan yang salah. Oke, berarti Cemonce sekarang udah bisa melihat dari dua sisi ya. Dua sisi, benar. Sebagai anak dan sebagai parents. Karena kita didiknya capek. Udah ngelahirin, kita didik ya. Ntar ketemunya orangnya salah gitu ya. Oke, paham. Jadi kalau menurut Cemonce itu apa sih yang paling penting dalam sebuah hubungan? Pribadi saya komunikasi. Komunikasi yang paling pertama, oke. Terus selalu ingin bertumbuh, selalu ingin belajar. Itu dua itu aja sih kalau saya. Jadi nggak muluk-muluk ya? Enggak. Komunikasi. Kalau misalnya Cemonce dengan pasangan gimana? Mungkin bisa sharing-sharing dikit. Apanya? Misalnya komunikasinya, saling bertumbuh, itu ketemu nggak di pasangannya sekarang? Di pasangan, ya. Syukur puji Tuhan ketemu yang pasangan seperti ini. Oh gitu. I'm happily married. Wih, luar biasa. Happy for you. Iya. Terus nih, Cemonce, katanya ini banyak banget yang bilang seperti ini. Waktu pacaran, kok dia so sweet banget, kok dia bawa aku seperti ini, dia bisa memperlakukan seperti ini. Waktu nikah keluar sifat aslinya. Apakah memang seperti itu? Waktu pacaran tuh nggak gitu kelihatan, mungkin waktu udah married, ternyata dia bisa begini. Apakah seperti itu? Aku ada satu quote ya. Pasangan kamu sekarang tuh jika cocok sebagai pacar belum tentu cocok sebagai suami. Belum tentu cocok sebagai suami. Makanya kita harus terus mengasah pola pikir kita, kecerdasan emosional kita untuk menangkap signal-signal itu. Caranya gimana? Gampang ya. Kayak misalnya pada saat pacaran, kita pasti banyak menyelesaikan masalah. Keputusan kecil mau makan di mana, mau kemana. Terus pada saat kita lagi bersama ada aja masalah, misalnya waitressnya lama, misalnya ini pacaran-pacaran ringan ya, ini aku belum bilang berat ya. Jadi masuk baru pacaran deh, kita bisa melihat apa yang mereka lakukan gitu, tindakan apa yang dilakukan, ucapan apa yang dilakukan. Makanya kenapa terus upgrade diri, karena kita jadi tahu kualitas yang kita mau untuk pasangan kita tuh seperti apa. Nah, saat pacaran itu adalah kesempatan untuk melihat hal-hal kecil, dan kita bisa challenge dia untuk beberapa hal, kayak memberikan pertanyaan, challenge status quo dia, cara dia berpikir kritis nggak, cara dia menjawab wise nggak,
cara dia menyelesaikan masalah gegabah nggak, pakai amarah nggak, emosional nggak gitu. Jadi semua bisa kita lihat sebenarnya. Kalau misalnya kamu bilang, oh dia kok manis-manis ya, karena kamu ketemunya cuma pas bahagia. Ya, coba trip bareng teman-teman rame-rame. Itu banyak masalah, banyak pengambilan keputusan yang harus diambil. Siapa yang telat, siapa yang nggak muncul, aduh susah banget dihubungin. Itu gimana cara dia menyikapinya, itu semua dianalisa gitu. Berarti waktu pacaran sebenarnya clue-cluenya itu udah ada ya? Harusnya kita yang bertanggung jawab untuk mengetahui hal itu. Nah, karena kita yang mau sama dia, tidak ada paksaan loh pacaran itu. Makanya kita harus upgrade diri terus, harus mengerti kualitas diri itu, pribadi itu yang baik itu seperti apa, gitu. Jadi Sobat Pinkes mungkin boleh bawa pasangan-pasangan Anda ke tempat yang wifi-nya nggak bagus. Wifi ya? Sekarang ya, Gen Z gak wifi, gak ada wifi, emosional. Iya, emosional tiba-tiba, gimana nih nggak bisa ngonten gitu. Atau berarti cara dia sekecil apapun ya, mungkin cara dia memperlakukan waiter. Makanya zaman dulu kalau generasi milenial tuh suka ngetes pacar. Pernah denger gak? Ngetes pacar. Nih. Nah itu supaya tahu aja, oh sikap dia gimana. Tapi selama masih pacar, dengan mood yang masih baik, itu semua bisa di ini settle. Karena belum ada tekanan financial, belum ada tekanan yang lain. Tapi ya itu, coba dengan trip bareng. Kalau aku lihat sih, zaman aku ya, trip bareng itu memang betul-betul kelihatan banget. Trip bareng teman-teman aja, pergi kemana. Kan sekarang gampang ya, nggak kayak dulu. Zaman saya tuh izin dulu sama orang tua, belum tentu dikasih. Kalau sekarang kayaknya bebas ya. Iya. Gitu. Berarti kita lihat dulu semuanya ketika pacaran gitu ya. Bener nggak sih Cemonce, kalau misalnya nih waktu pacaran ada satu sifat dia yang kita tuh udah kurang suka. Terus nanti waktu married, wah itu makin nggak suka. Bener nggak tuh? Bisa. Biasanya habis married akan berlipat ganda dari apa yang kamu lihat di pacaran. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau married itu pas pacaran itu ya, makanya kalau kamu udah sering challenge banyak yang kamu tahu, kamu akan tahu menakar diri sebelum menikah, kamu bisa menerima nggak sifat ini, dan kalau dikali 3 bisa menerima nggak? Ya gitu, seperti saya mempertanyakan itu kepada saya. Saya bisa nggak menerima sifat ini kalau dikali 3 gitu, karena kan seperti saya juga mendengar itu kalau sifat aslinya berbeda pada saat menikah. Jadi saya kali 3, bisa nggak saya terima? Kalau bisa ayo lanjut. Karena sifat itu butuh puluhan tahun untuk berubah. Itu pun belum tentu bisa berubah. Tapi kebiasaan bisa. Kalau kebiasaan bisa ya. Tapi kalau sifat dasar udah melekat gitu ya. Nah ini juga ada nih Cemonce dari teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa, aduh aku nggak tahan sama sifat orang tuanya si dia. Nah, itu ada nggak cara untuk mengatasinya? Ini mungkin statusnya yang masih pacaran nih. Masih pacaran. Misalnya kalau masih pacaran. Ada contoh kasus nggak? Contoh kasusnya, karena kalau terlalu nggak apa-apa ambil dari pengalaman teman-teman kamu, nggak apa-apa kan, nggak ada yang tahu kan. Cuman kalau terlalu luas saya bingung mbak jawabnya. Kalau misalnya ini ada sih beberapa teman-teman, nggak cuma satu ya, yang waktu pacaran itu sebenarnya sama orang tuanya sudah kurang cocok. Jadi, kurang cocok dalam hal gimana? Dalam hal dikit-dikit dikomentarin gitu. Nah jadi misalnya si cowoknya ngasih barang gitu ya, terus itu aja dikomentarin. Bisa dibawa cemburu. Nah gitu. Nah jadi kan ada ketidakcocokan gitu ya, sensitif lah mungkin bahasanya ya. Tapi ya ujung-ujungnya teman saya ini married juga sih. Cuma kalau misalnya masih pacaran, kalau menurut Cemonce itu gimana sih bagusnya? Itu sudah warning ya. Itu sudah warning. Karena kita menikah itu bukan hanya 2 soul. Kalau di Indonesia, khususnya Asia sih, kita menikah kepada keluarganya dia. Keluarga dia menjadi keluarganya kita, keluarga kita menjadi keluarganya dia. Benar. Jadi itu akan kembali lagi ke pasangan kita sebenarnya. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ada di sebelah kita, yaitu pasangan kita. Kita nggak bisa kontrol orang tuanya, karena itu nggak bisa berubah. Iya. So itu harus dibicarakan saat pacaran, sebelum menikah. Pengambilan keputusan siapa? Jika aku dibully oleh orang tua, kamu berani maju atau enggak? Tapi dalam artian bukan, mama, kamu harusnya nggak kayak gini, bukan. Tapi lebih menengahi, karena ya kita nggak akan ada yang menang. Betul. Sama orang tua tuh nggak akan ada yang menang. Antara siapa yang mengalah, atau bisa nggak si pasangan kita selalu berada di tengah? Konsisten nggak dia?
tahan nggak dengan tekanan kiri kanan. Iya. Kita pasti curhatnya sama pasangan. Bener. Orang tua pasti curhatnya sama pasangan juga gitu. Jadi bisa nggak dia memposisikan sebagai suami, ini dalam konteks aku suami ataupun sebagai anak dari orang tua dia. Oh, berarti berat ya pasangannya ya, karena dari kiri kanan harus disesuaikan. Karena saya percaya restu orang tua itu benar-benar penting. Ya. Bagi saya penting. Karena mereka betul-betul support system sih jatuhnya. Setelah kita menikah, punya anak, mungkin kalau belum punya anak nggak terlalu terasa. Setelah punya anak, support system banget. Tempat kita berdiskusi bisa, karena mereka sudah kayak kita lah. Melihat anak SD, kita tahu, aduh lu nanti dek pasti ngelewatin ini. Kita udah tahu. Iya. Orang tua juga begitu. Cuman bedanya pengalaman tiap orang beda-beda, gitu aja. Oke, berarti memang harus didiskusikan dulu dengan pasangannya dan lihat dia itu bisa berdirinya di mana ya. Iya, cara dia menghandle gimana? Coba kasih kasus aja. Misalnya mama bilang ini dia cemburu loh, kamu gimana? Gitu. Coba lihat gimana. Terus langsung coba praktekkan pada saat terjadi. Kita lihat gimana cara dia menghandle. Di posisi mana dia gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kalau saya mundur. Karena cinta itu bisa hilang. Cinta itu bisa pudar. Makanya dibutuhkan komitmen pada saat pernikahan. Kalau saya, tapi banyak orang yang terus berjuang bisa. Pilihan hidup lah, semuanya pilihan. Oke, itu kan statusnya kalau masih pacaran ya. Betul. Kalau misalnya dia sudah menikah dan ya memang nggak cocok gitu dengan mertuanya, itu gimana cara mengatasinya? Gampang. Tinggal hidup terpisah aja. Jadi nggak hidup bareng. Iya, nggak hidup bareng. Ya mungkin kalau orang tuanya satu-satunya punya anak, ya paling kita beli rumah deket-deket. Yang penting nggak satu dapur lah. Jadi punya kehidupan masing-masing, tapi tetap saling silaturahmi. Karena di Indonesia tetap silaturahmi. Kalau di bule ya beda ya. Iya, makanya kita culture kita begitu. Ya udah kita embrace aja. Itu udah harus terima. Karena kita sudah memilih itu. Betul, itu pilihan lu gitu. Pilihan lu, benar. Intinya nggak ketemu 24/7 ya, 24 jam, mungkin itu akan lebih bisa mengurangi intensitas. Iya benar-benar bisa mengurangi tension. Tetap akan ada konflik, tapi ya bisa mengurangi tension. Menarik. Ini kan kita tadi udah ngomongin pernikahan ya, kita menyinggung pernikahan. Kalau menurut Cemonce, ketika seseorang mau menikah, apa sih yang harus dipertimbangkan? Apa-apa aja gitu tips-tipsnya? Kalau saya ya, yang pertama komunikasi. Bisa nggak ngomong apa adanya? Bisa nggak ngomong apa aja? Yang kedua, ngerti bahasa cinta. Kita ngerti pasangan kita itu merasa dicintai, dan dia mengerti kita merasa dicintai itu dengan seperti apa? Love language-nya apa? Saya pernah lihat 5 love language gitu ya. Betul. Karena ada cerita misalnya kita pasangan suami istri, saya suka kepala ikan, kamu suka ekor ikan. Karena saya mencintai kamu, saya kasih terus kepala ikan. Padahal kamu sukanya ekor ikan, kamu pun memberikan, tapi nggak ya ikhlas. Cuman kan kalau dapat yang kita suka lebih happy. Iya. Padahal sebenarnya sukanya beda gitu. Beda. Contoh gampang, ini di real life ya. Misalnya saya nggak suka dikasih hadiah misalnya, ya suka, cewek-cewek banyak yang bilang suka, ternyata ada beberapa cewek yang ngerasa hadiah nggak usah sering-sering deh gitu. Ada cewek yang lu anniversary, ulang tahun, pokoknya hari apapun penting-penting harus kasih hadiah. Nah kalau cowoknya nggak ngerti, cowoknya kirain dia suka hadiah, kasih terus, ya doesn't have that impact besarnya tuh nggak dapet gitu. Ceweknya tahu cowoknya sayang, tapi ya biasa-biasa aja. Kayak kamu dikasih kopi, ya biasa-biasa aja, ya seneng, tapi udah. Kalau kamu dikasih, misalnya kamu pengen banget tas Chanel misalnya, atau kamu pengen banget liburan, dikasih nih sama cowoknya, wah seneng banget, kayak memorable, aduh feel love gitu, itu enak banget feeling itu gitu. Jadi harus tahu bahasa cintanya apa. Berarti harus ambil tesnya dulu itu. Iya, tesnya gratis kok. Iya, gratis. Di Google ya. Kita jadi promosi sih. Gratis itu penting menurut saya. Lagi pacaran saya juga menerapkan itu gitu. Jadi ya tadi yang pertama komunikasi, yang kedua harus tahu love language-nya apa. Yang ketiga, cara mendidik anak. Ternyata itu penting dibicarakan sebelum menikah.
kira-kira gimana? Apa sih yang mau kita bicarain? Soalnya kan anaknya belum ada gitu. Betul. Itu agak pusing sih. Cara gampangnya itu cuman tanya-tanya. Kita boleh mulai tanya-tanya bagaimana orang tuanya mendidik dia. Oh gitu. Iya, karena nggak jauh nantinya. Oh. Nggak jauh. Kecuali dia mau belajar lagi. Kayak misalnya kita dulu dididik seperti itu dan kita berhasil, kita pengen didik anak kita seperti itu. Benar, gitu. make sense. Jadi kita orang tua gua aja berhasil gitu loh. Kenapa gua nggak kayak gitu? Tapi ilmu parenting itu ternyata berkembang terus. Kayak dulu itu zaman aku ya pukul. Zaman sekarang itu zaman kita banget. Iya. Mau apa? Mau nggak? Kalau nggak diancem, dipukul. Kalau zaman sekarang ternyata itu bisa merusak mental health misalnya, trauma. Terus anaknya jadi nggak pede atau gimana, jadinya lebih dihardik orang takut misalnya. Nggak semua anak, tapi maksudnya efeknya banyak lah gitu secara psikologis. Nah itu banyak hal lah, kayak misalnya kamu pengen didik anak kamu seperti apa, ya kamunya harus banyak baca dulu sebelum tanya sama pasangan. Harus baca tentang parenting. Nanti mau punya anak berapa, mau punya anak gak? Banyak teman saya nggak mau punya anak. Oh iya? Tapi tidak dibicarakan gimana. Oh. Jadi pas punya, nanti pas belum siap hamil, misalnya siap hamilnya nikah langsung hamil apa gimana, itu semua dibicarakan. Berarti jadi mentalnya siap gitu loh. Memang semua hal yang nantinya in the future waktu married itu harus dibicarakan dulu awal-awal ya. Terutama financial itu dibicarakan. Ini juga yang mau saya tanyakan. Apakah financial itu penting sebelum menikah? Kayaknya itu kalau setelah berkeluarga jadi yang utama loh. Oke. Ya, jadi yang utama karena kita sudah ada tanggung jawab. Kalau masih belum punya anak mungkin nggak terlalu terasa, kembali lagi masing-masing kerja masih happy go lucky. Tapi kalau udah punya anak itu terasa. Peran seorang ibu yang biasa bekerja kadang-kadang harus give up that peran gitu. Businesswoman, business career harus give up untuk mengurus anak. Kadang-kadang itu menjadi pergesekan. Kalau finansialnya nggak kuat, nggak stabil, maka itu akan ada cekcok sedikit. Oke, ya ada beberapa teman saya juga sih yang memang biasanya career woman, terus tiba-tiba udah punya anak, jadi harus ngurus terutama anak. Alpha woman sih, ini challenging banget. Kalau Cemonca alpha woman apa? Aku tengah-tengah, tapi aku suka bekerja. Oh gitu. Ya. Jadi dengan adanya anak sekarang, apakah mengganggu pekerjaan apa gimana? Sangat mengganggu, tapi aku nggak bisa bilang mengganggu. Dalam artian ini perubahan hidup. Sekarang sudah adaptasi. Kalau dulu awal-awal pada saat aku harus berhenti bekerja, cukup stressful. Berarti sempat stres ya? Sempat merasa aduh nggak berguna. Karena ya memang kita udah terbiasa menghasilkan dan berinteraksi dengan orang banyak. Tiba-tiba harus jadi mengurus anak. Itu cukup stressful. Perubahan hidup gitu. Okay. Jadi ya intinya kalau mau nikah itu nggak bisa modal cinta aja ya? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Tapi modal cinta adalah modal awal. Itu modal DP. awal. Oh itu DP-nya dulu. DP-nya dulu. Tapi itu nggak bisa menjadi jaminan. Betul. Untuk sebuah pernikahan. Bahkan mungkin itu bisa menjadi sumber konflik ya. Betul. Pernikahan itu kalau aku ibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar di lautan yang ganas. Lautan yang ganas. Kenapa begitu? Karena kita ada masanya airnya tenang. Kita nggak pernah tahu kapan ombak datang dan kita akan terombang-ambing bahkan karam. Oke. Jadi kalau kita udah siap menikah, kita tuh harus siap kaget, siap capek, siap menghadapi kenyataan, bahkan siap kehilangan. Oke. Berat ya? Berat. Jadi ada masanya kita bahagia, roda tuh selalu berputar. Ada saatnya kita upgrade kan, pernikahan kita kan tumbuh terus tuh. Ada datang masalah. Kita harus bisa menghadapi, siap kaget, siap capek. Siap capek ya kita berkeluarga nanti punya anak, ya harus siap capek gitu. Pasti capek karena biasa kita kan cuma ngurus diri sendiri. Sekarang ngurusnya banyak orang gitu. Sejauh ini Cemonce ini enggak sudah melalui siap kaget, siap capeknya itu udah terlalui semua nggak? Siap kaget udah. Ya tapi banyak ya, perjalanan masih panjang. Kaget pertama ya itu harus menjadi ibu rumah tangga, harus mengurus anak gitu ya. Siap capek nih sekarang lagi ngurusin toddler itu capek sekali sih, tantrum dan lain-lain gitu. Terus kita harus capek juga, harus belajar cara mendidik anak yang benar gimana. Jadi waktunya tuh habis gitu aja. Jadi ya capek gitu loh. Terus
ya siap menghadapi kenyataan, harus terus beradaptasi, itulah kehebatan manusia. Oke, itu kan berarti sisi capek, sisi susahnya sebuah pernikahan ya. Ini kalau saya ngomong ini jadi takut mau neret ini. Saya dulu takut mau merit. Oh ya? Makanya saya bisa ngomong begitu, karena saya dulu takut mau merit. Oke. Tapi setelah Cemonce merit, ada nggak hal-hal bahagia yang bisa dilihat? Maksudnya, oh untung aku merit gitu. Ya. Sekarang saya sih bisa bilang untung saya merit sih. Berarti memang happy banget gitu. Happy ya? banget sih merit itu. Happy banget ada teman untuk bercerita, karena setiap orang secara umum satu-satu merit kan. Habis itu kita mau ngumpul tuh udah susah sebenarnya. Apalagi udah punya anak. Jadi pasangan hidup kita adalah teman hidup, betul-betul teman hidup. Untuk kita bercerita, untuk bertukar pikiran. Makanya harus hati-hati pilih pasangan hidup, karena dia akan menentukan kesuksesan dan hidup kamu ke depannya. Berarti itu the real definition of teman hidup ya? Betul. Kalau bagi saya. Kalau misalnya pas pacaran teamworknya aja udah nggak oke, waktu merit lebih susah lagi. Lebih challenging. Lebih challenging lagi. Oke. Terus nih Cemonce, ada satu pernyataan yang orang-orang sering katakan itu, katanya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Menurut Cemonce gimana tuh pernyataan seperti itu? Kalau saya bisa bilang, kita bisa meminta jodoh seperti apapun dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Saya minta kok sama Tuhan. Gitu. Ya. Dan dengan doa ya pastinya ya. Harus spesifik. Harus spesifik. Ya Tuhan, saya mau yang seperti ini, betul, seperti ini gitu. Betul. Ya. Kita bisa dan berhak mendapatkan apa saja yang kita inginkan di universe ini. Oke. Berhak dan bisa. Caranya tekun berdoa, spesifik, kasih tahu mau yang seperti apa, upgrade diri kamu seperti standar yang memang bisa mengimbangi karakter yang kamu inginkan sebagai pasangan hidup. Bisa. Berarti ini Sobat Pinkes ya, catatannya adalah memang kita bisa memohon kepada Tuhan ya. Bisa. Tapi dengan catatan kita sendiri harus upgrade. Harus berusaha. Kita sendiri harus berusaha. Actionnya tetap di kita. Kita mau atau enggak. Berarti kalau misalnya kita pengen cowok yang seperti ini, maka saya harus bisa upgrade diri saya untuk mendapatkan yang seperti itu. Posisikan diri kamu di pasangan itu. Mau nggak deh sama kita? Oke, ya. Kalau mau, masuk akal. Berarti kita bisa lanjut. Masuk akal. Tapi bisa minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan dapat spesifik. Even kalau mau mertua yang baik diminta. Wah, luar biasa. Oke, ini mungkin udah terbahas-bahas sedikit ya. Tips untuk para jomblo. Terus tips untuk para jomblo ya. Ya kayaknya balik lagi ke awal ya. Upgrade diri kamu terus sampai kamu pantas mendapatkan pasangan atau mereka pantas mendapatkan kamu, antara itu, dan sefrekuensi seperti itu. Nggak usah pusing deh kalau misalnya putus ya. Pasti jomblo ini pernah putus atau nggak, susah dapat pacar. Berarti kamu harus, misalnya anggapkan gini ya, kita ada ilustrasi garis lurus. Umur kita 31 sampai 50 contoh. Setiap fase kehidupan kita bertemu orang. Mungkin dia hanya untuk pelajaran. Mungkin dia, jadi jangan sedih kalau misalnya kita putus atau kita jomblo. Kita memang diselamatkan Tuhan aja, belum cocok aja sama ini orang. Belum tentu kan bahagia sama ini orang kan. Benar-benar. Jadi ya mungkin dia untuk pelajaran supaya kita mempersiapkan kita untuk bertemu yang lebih pas untuk sama-sama menjalani rumah tangga. Jadi dia antara pelajaran atau apa ya, satu lagi ya, blessing. Blessing. Gitu ya? Itu blessing banget. Setiap pacar aku juga ngerasa wah thank you ya udah hadir di hidup aku bisa belajar ini, belajar itu. Pasti ada pelajaran karena setiap orang kan beda ya belajarnya apa. Aku juga belajar dari Nini gitu. Itu make sense sekali sih. Kalau tadi tips untuk para jomblo, sekarang tips untuk para pasangan yang lagi pacaran mungkin ataupun yang sudah menikah, kira-kira apa, ada tips-tips tertentu dari Cemonce? Untuk pasangan yang belum menikah, sebelum menentukan apakah he is the one, mungkin kamu bisa coba mengira-ngira apakah kamu ingin anak-anak kamu tumbuh seperti pasangan kamu. Oke. Apakah anak-anak bisa look up into pasangan kamu, wah he is my hero atau she is my hero gitu. Apakah bisa tumbuh seperti itu?
Dan juga harus siap. Pernikahan itu nggak cuma jalan lurus, belok, ada tanjakan, ada turunan. Kita harus siap menghadapi kenyataan. Kalau kayak gitu, apapun itu pasti bisa kita menjalani pernikahan dengan bahagia gitu, karena setiap masalah ada solusinya. Oke, mantep nih. Setiap masalah ada solusinya. Makanya kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Cari pasangan hidup nggak boleh menyerah. Oke, luar biasa. Thank you so much ya Cemonce sudah datang hari ini di episode Pincast kita kali ini, dan semuanya itu sangat inspiratif. Tadi pesan-pesannya Cemonce itu udah banyak ya, untuk jomblo jangan menyerah, upgrade diri terus, dan tadi udah banyak sekali tips-tips yang sudah diberikan Cemonce. Dan untuk pasangan juga harus selalu siap menghadapi jenjang pernikahan yang tentunya nggak gampang ya. Challenging, tapi it was worth it. It was worth it. Wah, luar biasa. Oke, thank you so much, Ce. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.